Selamat datang di channel Kamus Cuan. Setiap hari saya akan upload analisa teknikal saham dan kripto. Bagi teman-teman traders yang ingin sahamnya dianalisa, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Ya, semalam ada subscriber kita meminta saya untuk analisa saham Hope. Jadi hari ini saya coba analisa saham Hope ya teman-teman traders. Ya, ini adalah chart saham Hope ya teman-teman traders. Saham Hope ini saham yang baru IPO, sebenarnya agak sulit untuk dianalisa, tapi nggak apa-apa. Ini saya mencoba analisa ya. Terakhir waktu hari Jumat kemarin ditutup ARB ya teman-teman traders di harga 156 dan pas di supportnya ya teman-teman traders, karena sudah beberapa kali setiap dia kena di sekitaran garis ini dia akan mantul ya, seperti di sini dia kena, dia mantul ya. Di sini juga setelah kena ini dia mantul, kena 156 ini dia mantul. Nah, ini juga. Nah, apakah kali ini dia juga akan mantul? Nah, dia di candle terakhir ini sebenarnya ini sudah patah tren ya. Mengapa saya katakan patah tren? Karena sudah tembus EMA 50-nya ya. Yang hijau ini adalah EMA 50. Saat ini di harga 161. Nah, hari ini mungkin ya Hope ini akan kembali retest EMA 50-nya ya, yang sebelumnya dari support saat ini sekarang menjadi resistennya ya. Mungkin hari ini dia akan tes resisten. Apabila berhasil tutup di atas EMA 50-nya, maka masih bisa di hold ya teman-teman traders. Namun kalau close-nya di bawah EMA 50, lebih bagus dipertimbangkan untuk cut loss dulu ya. Nah, apabila dia kalau udah retest EMA 50, kalau tutupnya seperti ini ya, dia kan pernah juga jebol, dia retest dan tutupnya hijau begini di atas EMA 50, masih bisa di hold ya. Karena ada peluang untuk naik lagi menguji EMA 20-nya seperti yang terdahulu ini ya. Ini juga sama, apabila dia close-nya di atas EMA 50, ada peluang untuk retest EMA 20-nya ya teman-teman traders. Tapi kalau close-nya di bawah EMA 50 ya sebaiknya dipertimbangkan untuk take profit dulu ataupun untuk cut loss dulu ya teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang disiplin ya, sebenarnya sudah kena trailing stop masing-masing. Kenapa saya bilang sudah kena trailing stop? Kita contoh ya. Bagi teman-teman traders yang mungkin belinya di sini waktu pertama kali beli, kita pasti pasang stop loss ya. Stop loss kita itu ya kita anggap misalnya 5% dari harga beli kita ataupun 5% di bawah garis support terdekat. Contohnya, misalnya kita beli di saat ini ya. Kita beli mungkin di candle inilah, kan dia udah tembus EMA 50 ya, mungkin kita beli pada saat ini. Nah, kita bisa set trailing stopnya itu 5% di bawah EMA 50 ini. Nah, waktu pertama kali beli ingat setting stop loss. Stop lossnya mau berapa persen terserah. Umumnya itu ada 5% dari support terdekatnya. Bila jebol dari support turun 5% lagi, itu udah wajib cut loss ya kalau pada saat kita baru masuk ya. Nah, kalau ini dia sudah naik, cara settingnya bukan stop loss lagi, jadi trailing stop. Trailing stop itu adalah untuk mengawal profit kita jangan sampai menjadi minus ya. Nah, kalau dia sudah naik, harga close, ya ingat harga close dikurangi 5%, itulah trailing stop kita. Apabila jebol, apabila mungkin close-nya di bawah harga trailing stop kita, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk taking profit, untuk selamatkan profitnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya ini adalah harga tertinggi close-nya ini adalah di harga 230. Nah, dari harga 230 dikurangi 5%, itulah trailing stop kita. Nah, keesokan harinya dia naik tinggi ya, mungkin kalau belum sempat take profit dia turun lagi. Nah, ini kalau sebenarnya dia turun sampai 218, 219 ini sudah kena trailing stop kita. Oke lah, ini masih bandel nih, lihat dulu dah sampai berapa. Ternyata ARB dia ya. Nah, kalau tekanan jualnya nih kalau kita lihat grafik merahnya udah besar nih, seharusnya kita harus ikutan jualan sebenarnya di sini ya. Oke lah, nggak sempat jualan. Besoknya di sini kita sudah harus jual karena sudah kena trailing stop kita.
Nah, kalau trader yang disiplin dengan trailing stopnya itu sebenarnya ya sudah taking profit di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke lah kalau baru masuk misalnya dari sini ya, karena dia mantul dari supportnya, oke kita misalnya beli di sekitaran sini. Sama waktu pertama kali beli, setting stop loss 5% dari support terdekat. Nah, kemarin kalau misalnya beli di atas ini, support terdekatnya kan 156. Dari 156 dikurangi 5% ya. Nah, kalau dia naik kawal dengan trailing stop. Dari harga close dikurangi 5% ya. Nah, ini ARB lagi sebenarnya ini sudah harus keluar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk trading saham baru ataupun saham gorengan itu harus benar-benar sangat disiplin dengan stop loss dan trailing stop masing-masing. Nah, paling jauh pun kita berpatokan pada garis EMA. Kalau garis EMA ini biasa saya gunakan untuk saham-saham blue chip ya. Yang saham yang fundamentalnya bagus saya menggunakan garis EMA 20. Nah, ini pada saat jebol EMA 20 sudah harus taking profit. Kalau misalnya yang beli di bawah ini ya, naik oke lah kita kan patokan misalnya EMA 20 ya kan. Turun naik lagi nggak jual, nah di sini sudah harus jual. Karena dalam 2 hari ini dia nggak berhasil break kembali di atas EMA 20. Nah, jadi di sini kita udah nggak ikutan karena di sini kita udah taking profit ya. Nah, ini udah nggak ikutan nih, sebenarnya udah nggak ikutan, masih wait and see. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan di candle terakhir ini. Apabila beberapa hari ke depan ya masih gagal break EMA 50 ya sebaiknya taking profit dulu, apalagi kalau candle hari ini gagal break EMA 50 ya sebaiknya taking profit dulu ataupun cut loss dulu ya. Tunggu di EMA 150-nya ataupun di support terdekatnya di 150 dan di 140 ya. Tapi kalau berhasil close di atas EMA 50 masih bisa di hold, mungkin dia akan retest EMA 20-nya lagi seperti ini ya contohnya ya. Nah, oke, demikian analisa singkat kita untuk saham HOPE. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.